Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kebangkitan kelak, matahari benar-benar akan dekat dengan manusia, sehingga akan tenggelam dengan keringat mereka karena panasnya matahari. Dan ada beberapa di antara mereka yang keringatnya hanya mengenang hingga lutut mereka, pinggang mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwa beberapa akan tenggelam dalam keringat 70 lengan panjang di bumi. Namun, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di akhirat kelak. Siapakah orang yang mendapatkan naungan di akhirat kelak? Dan amalan apa saja yang dilakukan semasa hidup sehingga mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak? Dan semoga dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga kita termasuk orang-orang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tonton channel ini sampai akhir agar ilmu kita bertambah dan bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil. Islam sangat mengedepankan keadilan, dan seorang pemimpin tanpa terkecuali harus bisa memenuhi hak-hak tiap orang, dan baik kepada muslim atau non-muslim, dan membedakan mana yang hak dan mana yang batil, kepada kerabat atau orang asing, teman ataupun musuh. Allah berfirman, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Prinsip keadilan sangat penting bagi seorang pemimpin, karena ia yang akan bertanggung jawab atas rakyat dan negerinya. Karena itulah, seorang pemimpin mendapat perhatian khusus dan menjadi salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang kedua adalah seorang laki-laki yang hatinya melekat pada masjid. Artinya, seorang laki-laki yang selalu mendirikan sholat berjamaah di masjid. Ini hanya berlaku bagi laki-laki, sedangkan sholat 5 waktu bagi perempuan lebih baik dikerjakan di rumah. Sebagai umat muslim, kita pasti sudah tahu bahwa sholat di masjid bagi laki-laki sangat dianjurkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, yang artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku bermaksud hendak menyuruh orang-orang mengumpulkan kayu bakar, kemudian menyuruh seorang menyerukan azan, lalu menyuruh seseorang pula untuk menjadi imam bagi orang banyak. Maka saya akan mendatangi orang-orang yang tidak ikut berjamaah, lantas aku bakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, sangat-sangat dianjurkan bagi laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Ternyata, di balik alasan Nabi Muhammad SAW menganjurkan sholat di masjid bagi laki-laki, akan mendapatkan keistimewaan dari Allah, diberikan naungan di akhirat kelak. Laki-laki yang hatinya melekat pada masjid dan yang selalu mendirikan sholat berjamaah, maka para malaikat akan berdoa untuknya. Ya Allah, berikan berkah kepadanya. Ya Allah, kasihanilah dia. Hadis riwayat Abu Hurairah. Allah memperingatkan kita dalam Al-Quran. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Golongan yang ketiga adalah pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Allah memberikan keistimewaan naungannya kepada pemuda yang selalu memujanya,
Karena tidak sedikit masa muda seseorang justru dihabiskan dengan segala kehidupan duniawi. Masa muda memang sangat rentan terhadap godaan hidup dan cenderung menjauh dari jalan Islam. Mereka berpikir, sholat, menutup aurat, dan pergi haji dapat dilakukan pada saatnya nanti ketika mereka telah menjadi tua. Namun, tidak pernah ada jaminan hidup seseorang akan panjang hingga mereka sempat bertaubat. Jadi alangkah baiknya jika kita selalu memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya, kebiasaan kita di waktu muda tidak sedikit terbawa-bawa ketika kita sudah rentan dan tua. Sebagaimana nasihat Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas adalah agar kita selalu memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, yakni memanfaatkan masa mudamu sebelum usia tua, masa sehatmu sebelum sakit, kekayaanmu sebelum kemiskinanmu, waktu luangmu sebelum kamu disibukkan, dan hidupmu sebelum kematianmu. Golongan yang keempat adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Keduanya bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Maksudnya adalah mereka yang berteman karena Allah. Seorang teman yang dipilihnya karena sama-sama di jalan Allah dan tidak melihat seperti apa rupa orang tersebut, apa yang dikenakan temannya, tidak pula memandang hartanya dan tidak memandang asalnya, bahkan warna kulitnya. Semoga pasangan kita sekarang bisa menjadi penyebab kita mendapatkan naungan dari Allah di akhirat kelak. Tentu saja, ini semua bisa terjadi karena rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan setiap ganjaran bagi umatnya, walaupun sebesar biji zarah. Dan semoga saja pasangan yang kita cintai semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang memiliki cinta timbal balik demi kemuliaanku akan memiliki pilar cahaya dan akan iri oleh para nabi dan martir. Sahih dikumpulkan di Sunan At-Tirmidzi dan Musnad Ahmad. Golongan yang kelima, seseorang yang beramal dan menyembunyikannya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Maksudnya adalah sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari riya. Riya merupakan perbuatan yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan pujian dan pengakuan dari orang lain. Perbuatan ini justru menghancurkan amal sedekah tersebut. Namun, sifat manusia yang selalu ingin dipuji dan diakui oleh orang lain menjadikannya istimewa apabila ada yang beramal namun benar-benar melakukannya dengan sembunyi. Jadi saudaraku yang seiman, jauhilah riya, karena itu dapat menghancurkan pahala sedekah tersebut. Dan kita tidak akan mendapat naungan dari Allah di akhirat kelak. Dan bersedekahlah kalian tanpa mengharapkan imbalan apapun, bahkan pujian dari orang lain. Sungguh, banyak sekali kerugian yang kita dapat jika kita bersedekah mengharapkan pujian dari orang lain. Salah satunya, kita kehilangan rahmat Allah di akhirat kelak. Golongan yang keenam, seorang laki-laki yang menolak diajak berzina oleh perempuan cantik dan berpangkat tinggi. Laki-laki itu mengatakan, "Aku takut pada Allah." Nabi Muhammad SAW memperingatkan secara khusus kepada umatnya agar tidak terjerumus dalam godaan perempuan. Perempuan yang dimaksud adalah tentu saja bukan perempuan yang beriman. Maka kita harus berhati-hati sekali menghadapi hal semacam ini. Sungguh, di masa sekarang sangat banyak sekali perempuan yang berkeliaran di luar sana yang bisa saja meruntuhkan iman kita. Nabi bersabda, dunia ini manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah akan mengangkatmu sebagai penerusnya untuk melihat bagaimana kamu bertindak. Jadi hindari godaan wanita. Sesungguhnya cobaan pertama untuk Bani Israel disebabkan oleh wanita. Hadis riwayat Abdul Sa'ad Al-Khudri dan dikumpulkan di Sahih Muslim. Benteng paling kukuh untuk melindungi diri dari godaan tersebut adalah hidup dengan rasa takut kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40 hingga 41. Golongan yang ketujuh yang akan mendapatkan naungan Allah adalah seseorang yang selalu berzikir kepada Allah
dan dalam keadaan sepi, ia meneteskan air mata. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu tahu apa yang saya tahu, kamu akan tertawa kecil dan banyak menangis." Hadis riwayat Abu Hurairah dan Anas. Nabi sebagaimana manusia pada umumnya, seringkali meneteskan air mata karena ketakutannya akan hukuman Allah dan cinta tulus serta kekaguman kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Pertanyaannya, seberapa sering kita mengingat Allah, kemudian menangis? Berapa banyak kita tertawa, dan seberapa sedikit kita menangis? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah selain 2 tetes dan 2 tanda. Air mata tercurah karena takut kepada Allah, dan setetes darah tumpah di jalan Allah. Dan untuk 2 tanda, mereka adalah tanda yang disebabkan oleh jalan Allah, dan tanda yang disebabkan oleh memenuhi salah satu tugas yang diwajibkan oleh Allah." Hadis riwayat Hasan. Sahabat beriman, Nabi saja seorang kekasih Allah yang sudah dijamin kepadanya akan surganya Allah, masih meneteskan air matanya ketika ingat akan azab Allah. Lantas, kita sebagai umat biasa jarang sekali ingat akan hal tersebut. Jadi teman-temanku sekalian, perbanyaklah berzikir kepada Allah dan memohon akan ampunannya. Sesungguhnya, kita takkan hidup untuk meraih surganya Allah, melainkan dari rahmatnya Allah Subhanahu Ta'ala. Semoga ilmu ini bermanfaat dan memberikan efek positif kepada kita semua, dan belajar menjadi lebih baik lagi. Semoga ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.